Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak dosen, saya Nanang Rianto dari UT Daerah Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis tentang implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi dan komparasi struktur kurikulum tentang kesan, kendala, saran, perbaikan dalam pembelajaran kelompok dan analisa komparatif kurikulum Indonesia dengan negara maju. Maju modul MPDR 5302 dan materi pengayaan artikel pada sesi ke-10. Tujuan presentasi ini pertama menyampaikan kesan, kendala, saran, dan perbaikan terhadap implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Dua, menganalisis perbedaan struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia umumnya dan Min 2 Batam secara khusus dengan beberapa negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, Jepang berdasarkan telaah artikel sesi ke-10. Pembelajaran kelompok atau kolaborasi, kesan umum atau positifnya, meningkatkan ide keterlibatan siswa. Siswa akan aktif bertanya dan berbagi ide. Membantu menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. 3. Mendukung pembelajaran kontekstual dan pemecahan masalah. Misalnya, proyek singkat, diskusi kelompok. Kendala umum yang ditemui. 1. Manajemen waktu. Diskusi kelompok sering meluas sehingga target capaian tidak tuntas. 2. Ketidakseimbangan kontribusi. Artinya beberapa siswa dominan, ada juga siswa yang pasif. Ketiga, penilaian yang kurang jelas. Guru kesulitan menilai kontribusi individual dalam produk kelompok. Keempat, sarana atau prasarana terbatas. Ruang perangkat atau bahan ajar tidak memadai untuk kerja kelompok yang optimal. Misalnya di Batam atau khususnya sekolah besar di Batam, maksimal siswa adalah 40, maka ruang akan terbatas untuk mengadakan diskusi atau kerja kelompok. Kapabilitas guru, belum semua guru terbiasa merancang tugas kolaboratif yang terstruktur. Saran dan perbaikan tingkat kelas atau untuk guru, struktur tugas jelas, artinya tujuan pembelajaran produk akhir, rubrik penilaian, termasuk kriteria kontribusi individu. 2. Peran terdefinisi. Tetapkan peran, misalnya ketua, pencatat, presenter, peneliti, dan rotasi peran, artinya bergantian. 3. Skrip kolaborasi. Sediakan petunjuk langkah demi langkah, misalnya timelines atau checkpoint. Scaffolding. Berikan model atau contoh sebelum lakukan latihan singkat maksudnya. 5. Formatif check. Gunakan pengamatan singkat, penilaian rekan, dan refleksi individu setiap pertemuan. Keenam, diferensiasi. Artinya, susun tugas dengan level kesulitan berbeda agar semua siswa terlibat. Saran perbaikan tingkat madrasah atau pemangku kebijakan. 1. Perlu pelatihan guru. Artinya workshop tentang desain tugas kolaboratif, moderasi, diskusi, dan penilaian rubrik. 2. Penyediaan fasilitas. Area kerja kelompok, akses perangkat, misalnya tablet atau komputer, dan bahan pendidikan. 3. Waktu alokasi. Jadwalkan waktu pembelajaran khusus untuk kegiatan kolaboratif atau blok tertentu. 4. Integrasi budaya literasi. Hubungkan tugas kelompok dengan literasi. Cari, baca, dan presentasi. 5. Monitoring dan dokumentasi. Rekam proses, baik berupa foto atau video, untuk penilaian dan penelitian tindakan.
Selanjutnya, pada bagian B, analisa komparatif struktur kurikulum, metode analisis dan sumber. Metode telaah komparatif terhadap modul MPDR 5302 sebagai acuan dengan artikel 1 ini berbicara tentang pendidikan di Finlandia dan artikel 2 ini berbicara tentang pendidikan dasar di Korea dan Jepang. Fokus penelitian atau fokus analisis prinsip pendidikan, usia masuk dan jenjang, durasi jam belajar, peran guru, penilaian, beban tugas, dan alokasi dana atau fasilitas. Ringkasan temuan Indonesia, ini secara umum. Sistem 633 artinya pendidikan dasar 6 tahun, menengah pertama atau SMP 3 tahun, menengah atas atau SMA 3 tahun. Sering terwarnai kompetisi, adanya sistem kenaikan atau tinggal kelas dan perankingan. Memang dengan menggunakan kurikulum merdeka, tidak dibenarkan menggunakan peringkat dan juga atau perankingan dan semua siswa harus naik. Beban jam efektif dan tugas relatif tinggi, kurang lebih 40 jam per minggu. Padahal maksimal jam kerja adalah 37,5 jam per minggu. Kualifikasi guru minimal D4 atau S1. Ini ada peraturan nasional dan undang-undang pendidikan nasional. Infrastruktur atau layanan, bantuan BOS, namun ada masalah distribusi dan kualitas. Finlandia dengan Indonesia, inti perbandingan. Prinsip, Finlandia mengedepankan kesetaraan, kepercayaan, dan kolaborasi. Indonesia lebih kompetitif dan berorientasi pada akuntabilitas. Usia masuk dan jenjang. Finlandia masuk SD mulai SD 7 tahun. Sistem dasar 9 tahun. Satu guru di 6 tahun awal. Jam belajar dan tugas. Di Finlandia kurang lebih 30 jam per minggu. Sedikit tugas rumah artinya tidak ada PR. Indonesia kurang lebih 40 jam per minggu dengan tambahan tugas rutin dan PR. Kualifikasi guru di Finlandia itu minimal S2, sedangkan di Indonesia minimal D4 atau S1. Fasilitas dan layanan sosial. Finlandia sediakan makan siang gratis, layanan bimbingan, buku transport, dan dukungan kesetaraan. Inilah yang salah satu alasan atau dasar sehingga Presiden Indonesia yang ke-8 menggulirkan makan siang bergizi. Sekarang perbandingan Korea Selatan dan Jepang. Ciri utama yang relevan. Korea Selatan, investasi anggaran pendidikan itu besar. Kultur jam keras, kultur kerja keras, jam sekolah panjang. Banyak pendidikan non-formal, bimbingan belajar. Fokus pada hasil akademik dan disiplin. Ini berdasarkan pengayaan sesi ke-10 artikel kedua. Jepang, kurikulum terstruktur 6334. Emphasis pada disiplin, etos kerja, pendidikan nilai atau karakter, hasil belajar efektif tinggi. Ini dibahas pada materi pengayaan sesi 10 artikel 2. Pembelajaran kedua negara menekankan standar nasional, namun juga didukung budaya belajar kuat dan investasi terhadap guru atau infrastruktur. Implikasi untuk Min 2 Batam, misalnya kelebihan yang bisa dimanfaatkan, budaya lokal yang mendukung gotong royong dan pembelajaran kontekstual. Ini merupakan potensi integrasi muatan lokal. Ini kita gunakan profil sekolah untuk menyesuaikan. Adapun rekomendasi adaptif bukan langsung. A. Prioritas equity dalam kebijakan kelas. Misalnya akses belajar, bahan ajar untuk semua. B. Kurangi beban tugas rumah.
Jika tugas kelas benar-benar mendukung kompetensi, ambil pelajaran dari pendidikan berdasar di Finlandia. Tingkatkan profesionalisme guru lewat pelatihan, peer coaching, dan mendorong riset kelas kecil, misalnya action research. Perkuat layanan pendukung siswa, bimbel di sekolah, konseling ringan, dan dokumentasi hasil pembelajaran kolaboratif. Rekomendasi kebijakan sekolah dan praktiknya. 1. Rubrik penilaian kolaboratif. Gabungkan produk, proses, dan kontribusi individu. 2. Blok waktu kolaborasi. Sediakan 1 atau sampai 2 jam per minggu untuk tugas kelompok terstruktur. 3. Program pengembangan guru, sesi micro teaching, dan workshop penilaian otentik. 4. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas jam. Artinya, efisiensi proses pembelajaran itu lebih baik daripada lamanya jam. 5. Kolaborasi eksternal, berbagi praktik dengan sekolah lain, pertukaran pengalaman atau MOU dengan satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang lain. Terima kasih. Pembelajaran kelompok efektif meningkatkan keterlibatan dan kompetensi sosial. Tapi butuh struktur, rubrik, dan dukungan sekolah. Negara maju, Finlandia, Korea, Jepang menawarkan pelajaran, kesetaraan, investasi pada guru, keseimbangan beban belajar, dan dukungan layanan yang relevan untuk bisa dan diadaptasi di Min-24. Demikian presentasi diskusi 10 dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.